saya akan berbagi mengenai komitmen people, tema tahun ini kok. Bagaimana setiap member, setiap kita ini menjadi orang-orang yang berkomitmen. Saya percaya sebelum kita berkomitmen kepada organisasi kita, di wadah kita ini, ada satu hal yang mesti ada dalam kehidupan kita. Kita punya komitmen kepada Tuhan. Kalau kita akan merimain sejenak kehidupan di chapter itu, Bapak-Bapak. Dijangkau, kemudian dimuridkan di chapter ini, kemudian diutus. 3 langkah ini yang mestinya kita lakukan begitu. Tetapi banyak hal Ya, ada Pak. Karakter menjadi lebih baik seperti itu. Tetapi banyak yang lalu mandek, Bapak Ibu. Ini yang tadi saya sampaikan terjadinya arisan rohani di dalam chapter kita. Chapter itu menjadi nyaman, setiap kita ini menjadi nyaman. Lalu kita cuma menikmati saja kenyamanan itu. Sehingga kerinduan untuk bersaksi, kerinduan untuk membawa jiwa itu nggak ada. Dan mungkin nggak berani. Karena itu saya alami, Bapak-Bapak. Tetapi lewat pertemuan member meeting saya mulai disadarkan. 3 step ini mesti berjalan bersama-sama. Pada waktu dimuridkan kita menuju kekudusan. Tetapi kita juga dengan paralel bagaimana kita juga menjangkau jiwa. Nah, sebetulnya persoalannya begini. Bagaimana kita tuh tetap menjadi orang yang punya komitmen. Komitmen itu adalah mendedikasikan sesuatu pekerjaan, begitu, dengan sukacita. Bagaimana kita di dalam pelayanan kita di Full Gospel, sungguh-sungguh kita ini bisa berbuah-buah seperti itu. Kalau kita baca bukunya Pak Demos, Bapak-Bapak, setelah bukunya The Vision Intensified, ada Ultimate Dimension, kemudian yang satunya Divine Life. Saya sangat suka baca buku itu. Bagaimana kemudian dalam suatu pertumbuhan rohaninya beliau, dia katakan bahwa dia bagaimana menyatu dalam melekat pada pokok anggur itu. Artinya pikiran Tuhan ada pikirannya dalam pikirannya. Pikiran Tuhan ada pada pikiran setiap member Full Gospel, pada pikiran kita. Kerinduan Tuhan ada kerinduan kita. Bapak-bapak, kalau kita baca Alkitab itu dari awal hingga akhir, dan juga organisasi kita ini, goalnya cuma satu, nggak ada yang lain. Kekekalan. Jiwa-jiwa. Tadi luar biasa kesaksiannya Pak Thomas. Saya sampai ngiri tadi. Gimana dia bisa panen raya 150 jiwa? Wah, nggak bisa bayangkan itu. Gembiranya Tuhan kayak apa? Bagaimana itu malaikat-malaikat akan bersorak-sorai di surga seperti itu. Pasti pesta raya di surga. Itu hati Tuhan. Hendaknya itu ada dalam hati kita. Nah, saudara, komitmen
Komitmen people, komitmen member, setiap member bisa berkomitmen dalam organisasi kita. Tanpa kita punya komitmen kepada Tuhan, menurut saya loh ya, karena pendapat saya belum tentu betul, nggak mungkin terjadi. Karena yang kita lakukan di organisasi kita ini sebutnya suatu misi seperti itu. Bagaimana kita membawa member ini karakternya bertumbuh, tetapi juga paralel untuk menjangkau jiwa. Evangelisasinya juga berjalan begitu. Nggak cukup cuma menjadi hidupnya baik, nggak cukup. Tapi dia tidak bisa menikmati untuk diri sendiri atau keluarganya. Tapi dia mesti fokus untuk orang lain, untuk menjadi saksi Tuhan. Yang mau saya sampaikan, saya akan lebih mendalam lagi, saudara. Bagaimana kita menjaga komitmen pada Tuhan? Kalau kita baca di Wahyu ada satu ayat yang Tuhan katakan, saya lupa gimana, saya di Wahyu berapa saya lupa, tidak salah Wahyu 4 atau berapa, katakan gini. Karena aku mencela engkau karena engkau melupakan kasih mula-mula. Inilah sebetulnya yang mestinya selalu kita lihat. Tadi setiap teman-teman yang kesaksian tadi, mulai Pak Gani, Pak Thomas, Pak Artono semua, mengalami kasih Tuhan. Tiap orang pengalaman kasih Tuhan itu bermacam-macam. Ada yang ditolong dalam usahanya. Ada yang mungkin disembuhkan. Atau yang lainnya, saudara. Tapi secara pribadi dia itu mengalami kasih Tuhan. Ada orang katakan itu Damaskus moment. Bagaimana Saulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana setiap kita para member ini kita jangkau, kita bawa kalau kita membaca ADART-nya Full Gospel, saudara baca. Bagaimana visinya membawa setiap orang itu ketemu sama Tuhan. Bukan cuma sekedar di gereja. Tapi benar-benar dimuridkan sehingga mereka mengalami kasih Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan di situ perjumpaan itu akan membuat kita komitmen. Membuat kita juga punya hati untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena kita merasakan, bukan rasakan saja, bahkan saya ngomong begini, menjiwai, menghidupi kasih Tuhan. Kalau itu ada pada setiap member kita, mereka akan menjadi orang-orang yang punya komitmen. Komitmen itu melakukan sesuatu, mendedikasikan sesuatu dengan sukarela, dengan sukacita. Bagaimana kalau kita saat ini sebagai para pria-pria sebagai kepala rumah tangga, coba ingat sebentar. Bagaimana kita sungguh-sungguh kita punya komitmen untuk keluarga kita, untuk mengasihi istri kita, anak-anak kita. Karena kita mengasihi mereka. Mau kerja lembur, mau mati-matian, mau ambil resiko. Karena kita mengasihi keluarga kita. Demikian juga kalau kita itu mengasihi Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita, itu mesti kita tangkap. Apa kita benar-benar merasakan, menjiwai, menghidupi kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Ini kuncinya, Bapak. Ini yang mesti kita bawa setiap member ke arah itu. Kalau ini ketemu, saya percaya tidak usah disuruh, pasti mereka akan lari.
Mereka akan penuh sukacita mengabarkan kabar gembira itu. Dimanapun mereka akan bersaksi akan Tuhan. Saudaraku, tadi Pak Denny ngomong, itu di background gambar saya itu kok ada sinar kemuliaan. Itu gambar pelangi, Bapak. Kenapa saya paling suka saya pasang untuk virtual background saya seperti ini? Karena saya mengalami kasih Tuhan lewat ini. 20 tahun yang 20 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu, saya ditanya oleh seorang teman. Kurang lebih 3 minggu setelah saya menguburi istri saya diajak makan oleh seorang teman di suatu hotel di Surabaya. Dia bawa orang lain, saudara. Kemudian orang baru ini baru duduk, belum pesan makan, belum apa-apa. Satu hal dia tanya, saya sering saksikan ini, pasti bapak-bapak juga sering mendengar kesaksian saya ini. Tapi mau saya sampaikan bagaimana untuk saya secara pribadi mengalami kasih Tuhan dan saya mau berkomitmen. Tanyanya gini, Pak Alex, Tuhan Yesus itu baiknya di mana? Istrimu kena kanker mati. Istriku juga kena kanker. Dan dokter katakan 3 bulan lagi paling lama dia akan mati. Baiknya di mana Tuhan kita? Saudara, kalau saya punya kesaksian seperti tadi mulai Pak Gani bagaimana dia ngambil suatu langkah iman dan kita bisa cerita bagaimana kebaikan Tuhan dalam keluarganya. Bagaimana pada waktu Pak Hartono dengan Tuhan menolong dalam bisnisnya. Bagaimana tadi Pak Gani menceritakan mengenai pengalaman dengan Tuhan. Tetapi secara dunia pertanyaan ini sangat menohok, saudara. Kelihatannya yang tidak ada dibanggakan ikut Tuhan. Kemudian saya ini merenung, kenapa ya? Kenapa saya secara pribadi nggak ada suatu kepahitan. Biarpun 2 tahun saya merawat istri saya itu, dan dia dipanggil Tuhan. Tetapi teman baru saya ini begitu ada suatu kemarahan. Kemudian saya mulai cerita ngomong sama dia. Kelihatannya Tuhan tidak memberikan yang saya minta. Karena saya mulai ada di Wadah Full Gospel adalah 2 tahun sebelumnya pada waktu istri saya mulai sakit. Dan saya didatengin sama senior-senior saya untuk datang ke rumah saya, didoakan, untuk kemudian saya bergabung. Dan saya mengalami banyak hal, kalau saya tanyakan satu persatu mungkin tidak sempat. Tapi banyak hal yang saya lihat bagaimana cara Tuhan itu luar biasa. Istri saya sempat dioperasi di Eropa, ototnya dipotong, saudara, tangannya dokter ngomong memang tidak bisa diangkat. Tapi dalam seperti pertemuan seperti ini, hamba Tuhan ngomong ada seorang ibu yang dipulihkan tangannya. Ternyata ototnya pulih kembali. Dan banyak hal. Kemudian saya merenung sejenak. Tapi toh akhirnya akan mati, saudara. Sehingga Bapak ini menanyakan, baiknya di mana ikut Tuhan? Lalu saya ngomong, kelihatannya yang saya minta itu Tuhan tidak kasih. Tapi saya dan istri saya mengalami satu hal. Yang value-nya, yang nilainya lebih tinggi daripada yang saya minta, yang kami minta. Kami minta kesembuhan, kami minta mujizat.
Dulu yang tidak pernah ada persekutuan doa, kami ada persekutuan doa. Kami mengikuti retret. Kami ada di wadah full gospel. Kelihatannya Tuhan tidak berikan, tapi dia berikan yang lebih dari yang kami minta. Yaitu relationship dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan. Dulu kami cuma sekedar ke gereja, kami cuma sekedar hidup baik. Kami sekedar rumah tangga kami tidak pernah gegeran, saudara. Bahkan kalau saya lihat rumah tangga keluarga saya yang lain, ada yang konflik atau apa, saya itu heran. Semua baik semua. Biarpun hidup kami ini, kerjaan kami tidak berlebihan, cukup-cukup saja. Tapi saya suka cita. Tetapi satu hal, saudara. Ternyata selama ini saya dan istri saya tidak punya relasi pribadi sama Tuhan. Dan saya katakan sama orang itu, lebih dari yang saya minta. Saya mulai punya relasi sama Tuhan. Artinya, di dalam Dia yang dalam kasih itu kami tidak ada ketakutan. Di dalam kasih itu kami punya pengharapan. Kami punya iman. Nah, saudaraku, saya sampaikan seperti itu. Itulah nilai yang lebih. Saya kemudian saksikan dengan dia lebih banyak lagi. Beberapa hari kemudian, seminggu, 2 minggu kemudian, istrinya ternyata dipanggil Tuhan. Dan dia ngomong, Kamsia, aku menangkap kesaksian. Saya saksikan sama dia begini, saudara. Kenapa ada gambar pelangi ini, saudara? Kurang lebih setelah saya menguburkan istri saya, saudaraku. Tanggal 18 dia meninggal, tanggal 21 kami menguburkan. Berapa hari kemudian karena menjelang Natal saya pulang, tadi saya sampaikan saya ini orang Muntilan, orang desa Muntilan. Saya pulang ke Muntilan, saudara, bersama anak-anak saya. Kemudian dalam perjalanan pulang ke Surabaya, saudara, kami naik kereta api. Kemudian saya di kereta api itu ngomong sama Tuhan, doa sama Tuhan. Tuhan, aku minta peneguhan, aku minta kekuatan darimu. Bahwa benar-benar semuanya ini di dalam rencanamu semuanya. Di dalam kehendakmu. Aku minta tanda Tuhan. Biarkan dalam perjalanan saya ini, dari Jogja menuju ke Surabaya, perjalanan naik kereta api kurang lebih waktu itu 6 jam. Tolong perlihatkan pada aku akan melihat pelangi yang indah itu. Kenapa saya minta diperlihatkan pelangi, saudara? Pada waktu istri saya sakit, kami dilayani hamba Tuhan dari Pesat, namanya Pak Hondarka. Mungkin Bapak-Bapak ada yang kenal. Dia saksi bagaimana dia ini pelayanan dengan istrinya di Waimena, di Jayapura, di mana di Irian sana, di Papua. Kemudian di dalam pelayanannya itu, istrinya itu hamil, kemudian melahirkan prematur. Dan karena peralatan kesehatan di sana tidak menunjang, kemudian anaknya itu meninggal. Pada waktu itu, suami istri ini Pak Hondarka dan istrinya itu kecewa, saudara. Jauh-jauh dari Jakarta, melayani sampai di Wamena, padahal mereka itu orang-orang yang pandai, bukan karena sekolah pendeta loh, Bapak-bapak. Anaknya meninggal. Pada waktu dia bergalau, pikirannya galau. Waktu dia nguburkan anaknya itu, saudara, Tuhan perlihatkan pelangi yang luar biasa sama mereka. Dan dia nangkep itu. Dia tahu semua kehendak Tuhan. Dan ada hati ini penuh damai. Itu yang saya minta, Bapak. Dan kemudian saya sampai di Surabaya, saya tidak melihat pelangi itu. Saya tidak melihat. Saya sampai di rumah, saudaraku.
Beberapa saat kemudian kakak istri saya datang. Istri saya orang Solo, Bapak. Datang kemudian masuk dari pintu depan karena dia cukup orangnya temperamental gitu, dia bilang. Aku heran. Saya tanya, "Loh kenapa?" Saya bilang gitu. Aku ingin habis dari kuburannya Lili itu istri saya, Liliana. Sampai di sana aku lihat ada pelangi yang luar biasa indahnya. Saudaraku, saya ngomong, saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kamsia Tuhan. Kamsia. Kakak saya enggak ngerti. Apa yang dia lihat, dia sampaikan kepada saya. Tapi saya mengerti itu semua perkara ini Tuhan yang menghendaki semuanya. Kamsia. 2 minggu sebelum istri saya berpulang, saudara. Saya merawat dia 2 tahunan. Saya ngomong sama Tuhan gini. Tuhan, beri waktu saya untuk saya memberikan yang terbaik untuk istri saya. Saya nggak pakai suster, 24 jam saya jaga dia. Kebetulan waktu itu tahun 98, pasti saudara juga ingat, bapak-bapak ingat, tahun yang sulit di dalam bisnis waktu itu. Dolar yang 2.500 jadi 15.000, pasti ingat semua kita. Saya ngomong sama Tuhan, saya ingin Tuhan memberikan yang terbaik untuk istri saya. Saya mulai menunggui dia. Kami mulai bertumbuh bersama, saudara. Yang dulu sekedar ke gereja saja, sekedar hidup baik, tapi kami ingin menggali lebih dalam lagi. Berrelasi sama Tuhan. 2 minggu sebelum berpulang, saudara. Dia paling suka itu kalau dipijitin, saudara. Saya di belakang dia, mijitin dia. Keadaan tidak makin baik, keadaan main jelek, saudara. Ternyata terus sakitnya itu yang tumbuh di tempat lainnya lagi, kansernya itu, saudara. Lalu saya ngomong sama istri saya, "Mah, kalau Tuhan tidak mengizinkan sembuh gimana?" Saya tanya gitu. Lalu istri ngomong sama saya gini, "Pak, tidak apa-apa, Pak. Aku siap, Pak." Lah kamu siap enggak, Pak? Wah, saudara, bayangkan saudara, kalau kita bicara dengan istri kita lalu terjadi dialog seperti itu, saudara. Kalau mungkin saya tidak ada di wadah full gospel, mungkin saya juga tidak akan berani menanyakan hal yang mungkin banyak orang pertanyaan yang tabu, saudara. Tapi karena saya dilatih di full gospel ini, saya mengatakan apa yang menjadi apa yang mesti saya tanyakan sama dia. Tapi luar biasanya Tuhan lalu ingatkan saya, saudara. Istri saya itu seorang dosen, saudara. Dia juga dari fakultas sipil juga, saudara. Beberapa tahun waktu itu sebelum dia sakit, saudara. Fakultas itu meminta dia untuk studi lanjut di luar negeri. Karena waktu itu disyaratkan kalau menjadi dosen harus ngambil S2, dan waktu itu S2-nya ngambilnya di luar negeri. Dia enggak mau, saudara. Lalu saya ngomong, "Mah, kalau mengajar memang kamu paling suka di bidangmu, enggak apa-apa. Kamu kuliah di luar negeri, paling 2 tahun atau 3 tahun. Nanti toh kita ketemu lagi di Surabaya," saya bilang gitu. Ketemu lagi dengan anak-anak, biar anak-anak sama saya. Tuhan tuh ingatkan itu loh, teman-teman. Tuhan maksudnya ingatkan gimana? Bahwa kalau kami ini berpisah, itu cuma sementara. Dan kami akan dipertemukan kembali gitu, di surga.
suatu kekuatan yang Tuhan ingatkan pada saya. Saya ngomong sama istri saya, aku siap, Mama. Dan saya mulai mempersiapkan anak saya. Anak saya masih kecil-kecil, saudara. Masih usia 11 dan 13 tahun. Saya sampaikan sama mereka, Mama akan pulang dulu ke surga. Dan besok kita ketemu dengan Mama di surga. Saudaraku, saya mau sampaikan, ini kalau bukan dari Tuhan, saya tidak mau memikirkan gitu. Kalau ini bukan jaminan Tuhan, saya tidak mau itu menyampaikan. Tapi ada suatu kepastian seperti itu, saya merasakan kasih Tuhan. Dialog sejenak itu, saudara, membuat setiap kami itu merasakan kasih Allah. Maka saya kasih tahu tadi, saudara, yang saya minta Tuhan tidak kasih. Kelihatannya tidak kasih. Tapi percayalah, saudaraku, Tuhan itu memberikan lebih dari yang kita minta. Lebih yang dari kita minta. Relationship dengan Tuhan, itulah nilai yang tertinggi dalam kehidupan kita. Kalau kita, saudara, menangkap relasi ini, kalau setiap member menangkap relasi dengan Tuhan, pasti setiap kita ingin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita ada di wadah pelayanan, itu sebetulnya sesuatu bagaimana kita mengimplementasikan kasih kita kepada Tuhan. Di dalam pelayanan ingin mencintai Tuhan, ingin mengasihi Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan kita berikan juga. Tuhan merindukan jiwa-jiwa. Lewat wadah ini kita menjangkau, kita bersaksi untuk jiwa-jiwa untuk Tuhan. Bukan untuk ketenarannya full gospel. Kalau chapter-chapter harus berdiri, berkembang, bermultiplikasi. Bukan karena biar kita itu mendapatkan kota yang banyak, enggak. Tapi lebih banyak lagi orang yang diutus, yang menjangkau jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Bayangkan saja, saudara. Kalau satu member seperti yang dilakukan Pak Thomas bisa menjangkau 150 jiwa. Coba kita bayangkan. Saya diceritani gitu iri loh, saudara. Kerinduan haus pada Tuhan. Komitmen bisa terjadi kalau kita punya relasi. Dengan kita punya relasi dengan Tuhan. Intimasi dengan Tuhan. Seperti tahun yang lalu yang dicanangkan waktu Pak Ardian itu. Sangat penting banget. Pasti kita menjadi orang-orang yang berkomitmen. Kalau kita mencintai istri kita, saudara mencintai istri saudara masing-masing, pasti saudara akan lakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati istri saudara. Pasti. Punya komitmen pada keluarga. Punya komitmen kepada organisasi kita full gospel. Dan kita punya komitmen pula kepada bisnis kita. Bukannya menjadi orang yang apatis, enggak. Tetapi dasarnya adalah kita itu mencintai Tuhan. Kita itu mengasihi Tuhan. Sehingga kita akan menghargai kehidupan kita ini. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pergaulan sosial, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam pelayanan kita. Saya kerja sampai malam-malam, saudara. Tadi dijelaskan karena saya ini mandor, saudara. Dikerjanya malam, saudara. Saya ini juga ngurusi di RT RW loh, saudara, di kampung saya. Bukan karena mau cari nama Anda. Karena saya mengasihi kampung saya.
Kebanyakan kampung saya ini banyak yang dari saudara sepupu. Mereka tidak segan telepon datang untuk minta didoakan, saudara. Waktu bisa untuk saya untuk bersaksi pada mereka. Sehingga seperti Paulus yang katakan, saya lupa di ayatnya mana, dikatakan begini. Oh, di 1 Korintus 10 katakan begini, saudara. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itulah falsafah hidup dari setiap para member full gospel. Semuanya untuk kemuliaan Allah. Kalau chapter kita ini menjadi chapter yang fellowship strong fellowship, chapter yang berdampak, itu untuk kemuliaan Allah. Kalau bisnis kita masing-masing bertumbuh, itu untuk kemuliaan Allah, menjadi berkat banyak orang. Nah, satu kunci yang saya sampaikan, intimacy with God. Relationship dengan Tuhan setiap kita. Kita melakukan pelayanan bukan karena takut berkat kita, kalau tidak melakukan pelayanan berkat kita diambil, bukan, saudara. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, kita baru bisa mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita dengan kita memberikan kabar baik ini. Setiap kita adalah para evangelis di marketplace, saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Alex buat sharingnya yang luar biasa. Ya, Robert. Ya, sebelum nanti kita akan buka tanya jawab, bagaimana strong komitmen ini penting sekali, ya. Kita tetap setia melayani Tuhan, ya. Dan sebelum kita masuk dalam tanya jawab, ya, silakan Bet. Ini ada Pak Anton juga. Ya, Pak Dani. Ya, kita bikin ruang tanya jawab, ya. Sebelum ruang tanya jawab, mungkin sebaiknya barangkali di antara saudara yang perlu didoakan, yang pagi ini ada pergumulan, mungkin dalam bisnis, bahkan mungkin rumah tangga dan sebagainya. Kesempatan ini mari kita gunakan untuk kita datang kepada Tuhan. Ya, Pak Alex saat ini menjadi berkat bagi kita, supaya juga Pak Alex bisa terlebih dahulu mendoakan kita. Mungkin yang mau didoakan bisa tolong, ya, raise hand atau mic-nya bisa dibuka langsung atau bagaimana? Ya, silakan. Ya, Pak Gito minta didoakan juga. Saya lihat ada siapa lagi nih, teman-teman? Ya, Pak Gito, kemudian minta didoakan untuk menjadi saksi Kristus yang Tuhan kasih terus, ya. Jadi saya juga ingin menjadi saksi di chapternya Pak Alex di Surabaya nantinya. Setelah di sini nanti saya akan hubungi Pak Alex. Ya. Karena ini senasib nih sama istrinya Pak Alex. Ya, terima kasih. Saya pikir nih Pak Robert, jadi kita semua nih pasti mau minta kita supaya tetap setia. Dan Pak Alex berdoa buat kita yang hadir. Ini biarlah kita Tuhan berikan kesetiaan itu, kita bisa finishing well sampai akhir. Amin. Amin. Ya. Ya, mungkin ya saudara yang mengalami pergumulan bisa taruh tangannya di dada kanan saudara. Ya, nanti Pak Alex akan berdoa bagi kita semuanya. Silakan Pak Alex bisa langsung terlebih dahulu mendoakan bagi kita semuanya. Ya, oke. Sebelum kita berdoa, saudaraku, mari kita nyanyikan satu lagu ya, mungkin bersama Pak Dini Mandi. Ya, saya sudah siapkan ya. Bagaimana tadi kok ini bisa saya ini satu roh dengan Pak Alex ya. Jadi waktu lagu pujian Sinar Kemuliaan juga saya nggak tahu Tuhan gerakan itu nyanyikan Korea. Nah ini pagi hari ini juga Tuhan menggerakkan saya untuk kepada kita pujian ini luar biasa kata-katanya ya, dan biarlah kita tetap setia sampai akhir.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Saudara, mari kita hening sejenak. Pejamkan mata setiap kita, saudara. Kita renungkan kembali lagu yang dinyanyikan tadi. Seperti saya katakan tadi, bahwa setiap kita nih mempunyai perjumpaan pribadi dengan Tuhan sendiri. Damaskus moment. Coba ingat sejenak kebaikan Tuhan, saudaraku. Saya tidak mengerti masing-masing saudara bagaimana mengalami perjumpaan itu.
Itulah kasih mula-mula, saudara. Bagaimana Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kepada kita. Untuk menebus dosa kita. Untuk memberikan kekekalan pada kita kalau kita percaya pada Dia. Kalau saatnya ada yang meragukan itu, saudara, kembalilah, minta ampun pada Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Dia, saudara. Saudaraku, dengan kita mengingat kasih-Nya, dengan kita menghidupi kasih-Nya itu, saudaraku, biarlah setiap kita juga punya kerinduan mengasihi Dia. Mencintai Dia. Karena disitulah sebetulnya kekuatan hidup kita, saudara. Masing-masing kita nggak tahu waktunya berapa lama lagi, saudaraku. Bisa sehari, bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Tapi pastikan kita punya kerinduan satu. Pada waktu kita berjumpa dengan Dia, Dia akan mengatakan pada kita, "Engkau anakku yang kukasihi, engkau yang berkenan padaku." Saya percaya itu kerinduan setiap kita. Dan itulah yang akan kita perjuangkan dalam sisa waktu kita yang ada. Di 1 Petrus 4 ayat 2 katakan, pakai sisa waktumu yang ada untuk mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia. Kita sudah ada di wadah yang sangat tepat di FGBMFI, di mana kita belajar bersama-sama, kita dimuridkan untuk menuju karakter Kristus. Karakter yang juga mempunyai kerinduan menjangkau jiwa-jiwa. Beberapa hari yang lalu kita diingatkan akan hari Pentakosta. Roh Kudus tercurah pada para rasul 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini, setiap kita orang percaya pun Roh Kudus ada pada setiap kita. Tapi kita sering mengabaikannya, kita sering menyepelekannya, saudara. Seharusnya dialah yang, Roh Kudus itulah yang membuat kita ini punya semangat, punya keberanian menginjil seperti para rasul itu. Saudaraku, saat ini izinkan saya berdoa untuk saudara. Biarlah kasih Allah, kasih Bapa surgawi dari tahta yang maha tinggi tercurah kepada saudara. Yang membuat setiap kita punya keberanian untuk menyampaikan kabar gembira itu dimanapun juga. Inna mata karamaka syakaramalamalama. Biarlah saat ini tercurah kuasa Roh Kudus padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Ikapaka syakaramalamalama. Keberanian menginjil kepada engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun berada kita akan menekan bersaksi akan kebaikan Tuhan. Akan karya-karya Tuhan. Inna mata karamaka syakaramalamalama. Setiap ketawaran, kelesuan, kenyaman yang membuat kita tidak beranjak. Saat ini aku cabut dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan roh keperkasaan. Roh penginjilan turun atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap member yang loyo menjadi semangat kembali mencintai Tuhan. Chapter-chapter bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, saat ini kalau ada teman-teman pula yang saatnya ada pada Zoom ini mengalami persoalan, entah kesehatan, entah mengenai keluarga, entah mengenai finansial. Tuhan tolong mereka, Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami ketawaran dipulihkan kembali dalam nama Tuhan Yesus.
yang mengalami kesulitan finansial, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Segala puji syukur bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Buka forum tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, ini kesempatan yang luar biasa. Kita boleh mendapatkan narasumber atau pembicara dari Pak Alex. Ya, silakan teman-teman, khususnya para leader. Ya, Pak Thomas atau Pak Kelvin mungkin mau bertanya. Pak Kelvin, silakan. Ya, ini Pak Kelvin tadinya rencananya dia udah minta izin saya itu jam 10, Pak, tapi dia bertahan terus. Ya, ini luar biasa ini. Iya, betul sekali nih Pak Dani. Saya mau sharing sedikit saja ya. Tadi saya dengar kesaksian dan juga sharing dari Pak Alex. Hati saya betul-betul tersentuh. Amin. Yaitu memang kadangkala kami lalai ya. Lalai yaitu tidak sungguh-sungguh. Tapi ini mengikat kembali dengan sharingnya Bapak, komitmen tadi itu. Ya tentu ini yang saya percaya bahwa hari ini sharing ini buat kita yang ada hadir pada saat ini adalah semua ini pada para leaders ini Pak Alex. Dari chapter ya, selain chapter juga ada di TKI 1 ya. Jadi luar biasa, ini sangat memberkati. Sebetulnya saya tahu Pak Alex, saya pernah dengar Pak Alex sharing pada saat itu nasional meeting di mana Pak Alex salah satu sumber narabicara mengenai bagaimana Surabaya itu bertumbuh dan begitu luar biasa. Nah ini yang saya pikir kesempatan ini saya ingin mohon Pak Alex kalau berkenan sharing sedikit Pak buat kita teman-teman supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi, begitu Pak Alex. Begitu Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Oke. Jadi tadi yang urutannya setelah berkomitmen dengan Tuhan, berkomitmen dalam pelayanan seperti itu. Dan satu hal yang kami bawa untuk tiap pertemuan chapter itu, bagaimana pertemuan chapter itu membangun yang seperti disampaikan ini untuk member ini mengalami Tuhan seperti itu. Kami serukan seperti itu. Dan terutama yang para leader saya selalu sampaikan satu hal yang selalu saya sampaikan. Di FGP MFI, struktur itu para leader itu hendaknya kalau seperti prismanya dibalik gitu Pak Kelvin. Kita bukan komando, tapi kita justru yang leader ini adalah yang paling di bawah seperti itu. Kalau presiden chapter harus dia itu yang menjadi yang melayani para member. Tidak ada juragan, saudara. Kalau saya sebagai MVP, saya siap untuk saya tuh diutus oleh mereka kalau ada persoalan seperti itu. Jadi kadang-kadang saya itu mesti keliling chapter, bahkan saya ini kadang diutus karena saya di samping seorang MVP, saya juga seorang member dari City Chapter. Artinya saya juga harus punya kepatuhan pada presiden chapter saya begitu. Nah inilah sebetulnya suatu pola kepemimpinan di full gospel yang luar biasa yang mesti kita di samping kita ini strong leader bukan cuma kebersamaan, tapi bahwa yang paling atas, paling tinggi adalah yang paling di bawah, yang paling siap untuk diutus seperti itu. Dan itu dengan cara seperti itu para leaders itu mengerti akan hakikat mereka, kepemimpinan mereka di full gospel. Seperti itu Pak Kelvin. Iya. Gimana Pak Kelvin bisa menjawab? Ya. Inilah
di mana dasarnya ya buat setiap chapter bagaimana bisa bertumbuh. Ini sangat terima kasih sudah memberikan kiat-kiat buat kita semua. Saya yakin teman-teman kita di sini banyak yang mau bertanya. Jadi saya berikan saja ya Pak kesempatan kepada teman-teman kita. Terima kasih Pak Alex. Ya, teman-teman yang lain, mungkin Pak Thomas, Pak Haryadi, Pak Gani, ya Pak Sastra, silakan dibuka Pak Sastra, mau bertanya. Ini kesempatan yang luar biasa. Ya, teman-teman, Pak Aryadi mau bertanya, silakan dibuka. Ya, Pak Anton mungkin ya, Pak Anton ya. Ini RP kita nih yang luar biasa, yang orangnya rendah hati juga. Ya, silakan Pak Anton. Kasih kesempatan leader tuh. Ada Ya. Pak Thomas, Silakan Pak Thomas. Presiden, ada Pak Gani Jong. Mungkin lebih detail supaya mereka yang belum lama di Full Gospel bisa tanya. Ya, Pak Hartono, silakan Pak Hartono. Pak Pak Haryadi juga boleh, yang RD ini ya, ini Pak Haryadi, ini Pak kesulitan Haryadi. untuk komunikasi dengan VREP, dengan CP. Pak Haryadi, mungkin Pak Dokter dulu. Ya, Pak Dokter, habis itu Pak Thomas ya. Ini Pak Thomas Ya, tadi udah buka. ya. Silakan Pak Dokter. Oke. Nah, ini saya mau sharing sedikit ya. Nah, saya akan jadi regional director. Di bawah saya ada VREP, ada chapter presiden. Itu bagaimana kita mendorong supaya VREP dan chapter presiden ini mau bekerja setia melayani sesuai dengan komitmen bahwa kita itu dipanggil untuk melayani, ya, bukan satu beban, ya, tapi suatu kerinduan untuk melayani Tuhan, ya. Kayak Pak Denny aja tuh kerinduannya tiap hari itu melayanin. Kita luar biasa tuh ya Pak Denny, luar biasa. Ya enggak? Jadi saya pikir aduh luar biasa ya, kita seharus sebagai pelayan tadi betul aja yang di bawah kita, bukan yang di atas, yang merintah begitu, tapi kita melayani. Tapi juga yang di atas, yang di bawah kita ini, VREP dan chapter presiden harus juga seperti itu semangatnya ya. Chapter presiden apalagi dia yang menggerakkan para member itu supaya mau bergerak dan supaya nanti bisa menjadi pengganti dia, mengkaderisasi dan kemudian menjadi meregenerasi yang lebih muda lagi untuk menjadi chapter presiden dan terusnya naik untuk tetap setia melayani. Nah itu aja. Coba saya bagaimana tuh Pak Alex kalau kita punya di bawah kita VREP dan chapter presiden itu bukan gimana ya, kayaknya ogah-ogahan, kayak kepaksa begitu ya. Gimana coba kita mempush mereka itu, coba tolong Pak Alex gimana? Ya, jadi mungkin justru Pak Dhani Mandeni yang punya pengalaman banyak, udah lebih senior dari saya. Ya, mungkin saya bisa bantu Pak Alex ya. Jadi nanti Pak Alex nanti tolong lengkapi. Jadi yang kenapa saya itu boleh dikata selalu on fire ya. Bisa dari udah cukup lama saya berada di Full Gospel. Karena ini yang saya tanamkan ya. Itu saya yang pertama ialah saya tetap kita punya waktu, dikatakan oleh Pak Alex itu intimacy with God ya. Jadi punya waktu-waktu untuk di hadirat Tuhan. Nah di situ saya setiap hari, setiap pagi 3:30 pagi jam 3 saya udah bangun dan disitulah saya dicas oleh Tuhan ya. Dan itulah membuat saya jatuh cinta. Saya bilang jatuh cinta kepada Tuhan terus setiap hari sehingga waktu kita melakukan pelayanan kita itu ibarat ya itu kita kalau orang jatuh cinta gimana sih? Apapun juga keadaan situasi pasti kita lakukan. Nah, demikian juga dengan kita sebagai leader, kita di chapter khususnya para VREP, RD ya. Kalau kita sudah jatuh cinta sama Tuhan ya, bahwa kita di Full Gospel ini adalah satu privilege, hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Sehingga apapun kita lakukan dipetikkan oleh Pak Alex ya, kita lakukan sepenuhnya itu karena untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kita terus berkomitmen ya untuk melayani Tuhan. Jadi itulah yang saya bangun dengan Pak Alex dan teman-teman Pak Anton ya. Kita bangun komitmen kita terus setia sampai akhir ya. Makanya saya bilang ya,
itu yang penting ya kita harus bangun adalah hubungan intim kita dengan Tuhan. Ya, disitulah kita akan Tuhan berikan hikmat ya untuk melakukan kegiatan di chapter. Ya, setiap hari kerinduan saya Tuhan, saya selalu berdoa Tuhan berikan saya jiwa-jiwa, tanam Tuhan berikan saya jiwa-jiwa Tuhan, kehausan Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Nah inilah saya bilang Tuhan berikan saya hati belas kasihan-Mu Tuhan, biarlah karena masih banyak yang di luar sana itu orang yang belum kenal Tuhan, dan itu setiap hari saya bawa dalam doa, bahkan saya bisa menangisi orang-orang jiwa-jiwa sudah selesai yang belum dalam Tuhan. Nah itu yang membuat kasih Tuhan itu ada dalam hati kita. Ya mungkin Pak Alex bisa tambahkan, silakan Pak Alex. Ya. Jadi tadi itu bahwa setiap member punya spiritual habit yang seperti Pak Dini kasihkan tadi. Penting bahwa untuk setiap member. Spiritual habit tadi, kebiasaan rohani itu tiap pagi mereka merenungkan firman Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Itu satu, Pak. Nomor dua, Pak. Kita saat ini sudah dicanangkan dalam strategi itu sangat bagus sekali yang pasti kita mengenai strong prayer seperti itu. Artinya, setiap para pimpinan ini mendoakan bawahannya. Kalau Presiden Chapter, hendaknya tiap hari dia mendoakan nama-nama membernya, 10 orang. Saya sebagai NPP, tiap hari saya pasti mendoakan para RP dan RVP kami. Nah, saya ada 4 RP, saudara. 4 RP, 4 regional, kemudian RP, wakil-wakilnya saya doa. Tiap hari mereka saya bawa dalam doa. Saya sebutkan dalam doa. Ini penting sekali, kita mesti nyadari, kita ini di wadah pelayanan kita itu bukan wadah pelayanan sosial, tapi kita ini suatu wadah pelayanan spiritual itu. Kalau kita tidak lakukan sesuatu yang spiritual, itu akan sangat sulit seperti itu. Nah, tadi itu yang saya sebagai RVP, Pak Haryadi sebagai RD, Pak Haryadi doakan VREP dan Presiden Chapter-nya. Tiap hari bawa doa. Di samping itu, di samping bawa doa di dalam doa pribadi kita, satu hari tolong sempatkan 1 orang ditelepon Pak Haryadi, RD-nya ditelepon. Diajak doa aja, enggak usah ngomongin yang lain. Aku Pak minta waktu 5 menit. Aku ingin mendoakan engkau, ada yang perlu didoakan enggak? Kalau dia belum terbuka enggak apa-apa. Kita doakan aja. Keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya, udah. Kita bangun relationship ini dengan mereka. Ada dua hal pedoman yang ada di wadah ini yang saya belajar, saudara. Satu, kita lakukan secara spiritual. Satu, kita lakukan dengan manajemen. Manajemennya kalau di full gospel itu cuma satu, manajemen komunikasi itu. Kita bangun hubungan sama mereka. Waktu saya jadi Presiden Chapter, karena tiap hari saya tuh mendoakan member-member saya ada suatu kontak yang Tuhan ingatkan. Suatu saat saya ini tergerak mendoakan member saya, saudara. Saya telepon, saya doakan. Saya doa lalu dia ngomong, ya Pak, ini saya baru mau naik sepeda motor, saya meninggalkan rumah. Saya sudah tidak tahan sama istri saya. Oh minggat, saudara. Nah, kemudian saya doakan dia, saudara. Masalah selesai enggak, karena dia mau diceraikan sama istrinya. Kami doakan bersama-sama. Dalam chapter kami doa puasa. Akhirnya teman-teman keluarganya pulih kembali. Kita dorong dia untuk kembali begitu, saudara. Saya lihat sekarang istri anak-anaknya pulih kembali, keluarganya menjadi bahagia. Artinya saya menyampaikan yang tadi saya sampaikan bahwa kita sebagai pimpinan itu, kita itu adalah yang paling bawah untuk menopang mereka. Doakan mereka Pak Haryadi, para RD, VREP, doakan. 1 hari 1 orang saja. Tetapi nama-nama mereka kita bawa sebagai hit list kita. Tiap hari doakan.
Saya tiap hari doakan mereka, saudara. Dan juga mendoakan pimpinan saya, Pak Gali, Pak Rudia, Pak Mario Gracia, Pak Ardian. Selalu mereka saya bawa doa. Seperti itu. Terima kasih. Ya, ini Pak Gito memberikan tanggapan. Silakan Pak Gito. Ya, shalom. Suara saya jelas ya? Jelas. Ya. Terima kasih Bapak Dani, terima kasih kesempatan saya. Jadi saya menambahkan aja dengan perkataan tadi Pak Alex ngomong bahwa kalau kita di atas sebagai kepala, itu berarti saya setuju dengan perkataan Pak Alex bahwa kita harus merendahkan diri, bukan merendahkan hati. Merendahkan diri itu penting sekali. Seperti Tuhan Yesus, ya cawan itu berlalu, kalau bisa dia jam 4 pagi sekali itu jamnya nggak disebutkan. Ada 2 ayat yang saya bacakan. Pertama, waktu saya melayani Tuhan, waktu 2002 saya mengenal Tuhan, yang nanti saya mau beri kesaksian ada 7 poin bahwa Tuhan kasih saya rema 1 poin tambahan nanti ya, nanti akan dijadwalkan dengan Pak Robert. Ini saya bacakan Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah ini yang tetap Pak Dani kuat. Saya dapat poin ini rema. Yang kedua, ini wah saya besar sekali. Ini moto pertama yang saya dulu lakukan. Jadi kita nggak istilahnya hitung-hitungan kalau kita dibantu orang, suka ngebangkit-bangkit, suka diomongin. Nah Tuhan itu pribadinya nggak begitu. Ada yang fokus satu, ya. Nah Filipi 2 ayat 12. Makanya apa? Waktu kita lewat Zoom, waktu kita lewat online pun lihat orang, wah ini rohani ya, angkat tangan. Kita tetap di Zoom ini kita tetap kan untuk Tuhan. Ya tadi ayat tadi ngomong untuk Tuhan, bukan untuk melihat. Makanya 1 Samuel 16 ayat 7 ngomong kalau manusia tuh lihat di depan mata, Tuhan melihat hati kita. Nah, ayat Filipi 2 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini perikopnya. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini penting sekali. Bahwa poin ini saya dapat rema dari penambahan dari Pak Alex. Ya, memang ini saya sudah lakukan di dalam 14 bulan ini. Saya juga sama seperti Pak Dani, saya bangun jam 4 Skaldeker saya. Ya, saya sudah ikut beberapa banyak kesaksian saya ini, banyak orang diberkati. Saya rasa nanti lebih cepat lebih baik, karena mungkin saya juga pengen menjadi saksi Tuhan di Lukas 21 ayat 13 ini bisa dibaca nanti. Ya, hal itu adalah suatu kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah ini yang dikatakan Pak Alex. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Gito. Mungkin langsung ke Pak Thomas ya Pak Thomas. Nanti Pak Alex bisa memberikan tanggapan ya atau kasih pencerahan. Silakan Pak Thomas. Ya, terima kasih waktunya. Ya, jadi gini, ini kan saya Presiden Chapter ini kan baru ya, saya ya menjabat, dan sebelumnya kan saya juga nggak terlalu aktif di FGP ini. Nah, saya mau nanya ini pada beberapa kawan-kawan kita yang di sini, bahwa kalau di market umum itu kan yang penting adalah menjangkau jiwanya. Itu kan kalau di market umum jalannya adalah bagaimana kita sales, menawarkan produk yang kita tawarkan supaya orang mau minat. Jadi kan ujung tombaknya salesnya ya, menawarkan ya. Jadi kalau misalkan boleh nggak di sistem di FGP ini, misalkan kalau saya menawarkan kepada teman-teman yang sudah mengenal saya dan yang sudah tahu riwayat saya sebelumnya, mereka pada nggak mau pasti, karena ya mohon maaf saya sebelumnya juga nggak lempeng banget gitu, masih banyak belok-beloknya dan ya moga-moga di kedepannya saya juga bisa lempeng gitu kan ya. Tapi maksud saya boleh nggak kita share undangan ini di beberapa grup-grup WA yang di luar dengan grup WA yang eksklusif yang full gospel, maksudnya
grup WA yang lain lah gitu. Kan banyak grup-grup yang lain yang tidak mengenal riwayat hidup saya. Kalau mengenal dia pasti ngomong, alah kamu sendiri juga nggak bener. Ya. Tapi ya yang terjadi kita sudah lalui dan kita mau ke depannya yang baik kan. Jadi boleh nggak kita menawarkan kepada grup yang lain supaya menambah jiwa dan mau dengar firman Tuhan meskipun kadang-kadang latar belakang agama yang lain. Misalkan mereka juga menawarkan ibadah-ibadahnya mereka agama yang lain itu di grup-grup gitu. Itu boleh nggak gitu? Ya, terima kasih waktunya. Silakan Pak Alex. Ya, mungkin kalau nanti mungkin bisa dilengkapi teman-teman yang lain ya. Jadi kita tahu di Full Gospel ini ada dua macam pertemuan. Yang Sabtu chapter meeting dan yang satu member meeting. Member meeting ini adalah khusus untuk member, untuk pemuritannya seperti itu. Dan chapter meeting adalah ada yang outreach meeting untuk menjangkau. Artinya orang-orang luar yang ada orang baru yang akan kita jangkau. Hendaknya pada waktu kita akan menjangkau seperti yang Pak Thomas sampaikan tadi adalah pada waktu yang outreach meeting itu, Pak Thomas. Sehingga mungkin ada hal-hal yang peka pada waktu itu kita sudah prepare seperti itu. Karena biar tidak menjadi, artinya jangan sampai nanti ini menjadi polemik. Hal-hal yang misalnya kalau ada mereka dari mana, dari agama lain, merasa dikristenkan atau bagaimana, seperti itu. Tetapi kalau kita pada waktu outreach meeting, sehingga akan ditata mengenai kesaksiannya segala seperti itu. Nah, itu seperti itu, Pak. Memang kita justru memang harus menjangkau orang lain. Saya pun juga seperti visinya Pak Dimos, adalah Pak Dimos katakan pergi dengan pasiennya, tukang ledeng sama tukang ledeng. Nah, saya tuh juga, saya akan mengundang rekan-rekan bisnis saya, dan mereka juga dari mereka yang belum kenal Tuhan, karena justru itu yang Tuhan minta seperti itu. Tetapi kalau teman-teman yang sudah punya pelayanan di gereja, di teman kerjaan yang lain, saya tidak pernah manggil mereka, atau mereka sudah punya pelayanan. Tapi mereka yang belum punya pelayanan, mereka yang belum kenal Tuhan, saya undang acaranya di outreach itu. Outreach biarpun langsung seperti itu, Pak Thomas. Tetapi kalau kita mulai masuk bagian yang peka, hendaknya itu adalah para member. Seperti gitu. Nah, terima kasih, Tuhan memberkati. Mungkin bisa dilengkapi oleh teman yang lain. Silakan, Pak Anton. Ya, Pak. Sebelum Pak Anton ya, nanti saya untuk Pak Thomas. Jadi salah satu tools yang kita bisa gunakan itu adalah majalah Voice ya. Majalah Voice itu biarlah menjadi habit ya selalu harus ada di tempat kita ya. Di mana saja kita berada, mungkin kita nggak bisa banyak bicara waktu yang ini ya. Tetapi kita bisa bagikan majalah Voice. Karena majalah Voice ini luar biasa sekali ya. Jadi menjadi satu alat kita untuk bersaksi ya. Jadi kita sampaikan karena majalah Voice ini banyak kesaksian, itu banyak orang dimenangkan karena kesaksian. Ya, memang tugas kita adalah bersaksi. Nah, nanti teman-teman kita bisa membaca dari buku itu dan mereka pasti kita doakan mereka dijamah oleh Tuhan. Ya, gitu. Mungkin Pak Anton bisa ditambahkan, Pak Anton. Ini sebelum saya kembalikan kepada Pak Alex. Saya rasa sudah cukup jelas ya, Pak Thomas ya, Pak. Jadi ya tugas kita memenangkan jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan Yesus ya. Saya hampir tiap hari jalan kaki itu warung demi warung saya datangi, saya doain. Kadang-kadang mereka hari raya ya warungnya pengurus RW taman saya kasih dulu buka puasa di situ. Jadi artinya kita dengan cara bijak untuk memenangkan mereka ya, sempat berdoa. Jadi kita dengan hikmat nggak usah takut untuk beritakan Yesus dengan cara baik. Itu inti tadi Pak Alex mengenai outreach. Tapi kalau cuma internal kalangan Kristen, ya
Kita misalkan mau penyembahan bahasa lidah ya kita di persiapan sebelum hari jam 7 mulai, setengah 7 kita berdoa sendiri gitu. Jangan nanti song leadernya melakukan, karena kita interdenominasi, saya mungkin mengingatkan itu aja. Mungkin yang lain bisa dikasih kesempatan. Ya, silakan kalau yang lain mau melengkapi. Ya. Mungkin Pak Gani Jong. Ya. Jadi mungkin saya tambahkan ya Pak Thomas, selain itu memang kita harus punya kerinduan, jadi kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan pertemukan saya kepada setiap hari kepada orang-orang yang saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan pasti kalau kita punya kerinduan, kita berdoa, Tuhan akan pertemukan kok orang-orang di mana kita bisa ngomong tentang kebaikan Tuhan, kita bersaksi dan mereka dijamah oleh Tuhan. Dan saya berdoa, dan misalkan saya lebih suka naik online ya, online itu biasanya itu saya berdoa dan Tuhan kasih kesempatan saya di dalam perjalanan hampir kurang lebih setengah jam atau 1 jam, saya bisa bersaksi ya, saya bisa doakan dia, bahkan beberapa orang yang saya saksikan di sini mereka terima Tuhan Yesus ya, bukan orang Kristen loh, tapi kita punya hati yang rindu ya. Berikan Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang dimana saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu aja sih. Ya, Pak Alex mungkin bisa tambahkan, Pak Alex. Dan ya. Memang lebih efektif pada waktu kita mengenal secara pribadi orang yang kita undang itu. Kemudian orang itu kita bawa doa, yang kita namakan iblis itu. Jadi orang itu kita punya misalnya rekan bisnis kita mau panggil, mau undang, kita doakan dia dulu, biar Tuhan lemah lembutkan hatinya, pada waktu kita undang, dia bisa hadir seperti itu. Sangat efektif sekali itu. Pengalaman saya pribadi seperti itu. Oke, amin. Kita kasih satu pertanyaan lagi dari Pak Hartono, Bukit Gading. Silakan Pak Hartono. Ya, terima kasih Mbak Dani. Saya ya cuman ingin menanyakan ini ke Pak Alex. Kalau tadi Pak Alex bilang ya di grup awalnya itu orang-orang yang ada ini termasuk yang udah lansia ya, udah umur-umur. Nah, ini di tempat saya di chapter ya. Nah, ini memang ada orang-orang udah pada senior. Jadi ya jadi alasan kalau kita mau untuk ngajak ke Zoom ya, mereka bilang aduh, aku males ya kalau ikut Zoom. Nah, ada juga beberapa member yang memang gaptek. Mereka nggak bisa pakai Zoom. Jadi memang ada kendala ke sana, Pak. Jadi awalnya gimana Pak Alex untuk menggerakkan mereka supaya mereka itu termotivasi mau belajar, mereka juga ikut aktivitas ya lewat Zoom ini. Terima kasih. Ya, jadi pengalaman saya di chapter saya itu Pak, itu jadi memang ada beberapa yang nggak bisa Zoom. Lalu kita ajarin gitu loh, ajarin yang cara sederhana seperti itu. Tapi yang sangat penting itu gini, itu jadi di pengurus hariannya chapter itu kan ada presiden chapter, wakilnya, bendara, sekretaris seperti itu. Mereka itu berbagi orang, lalu member itu satu-satu diteleponi gitu loh Pak. Jadi bukan cuma di WA group aja, tapi secara privat pribadi ditelepon, di-encourage untuk hadir seperti itu. Lalu mereka mulai dikasih tugas yang sederhana-sederhana begitu. Dan itu saya lihat itu yang luar biasa, yang tadinya diem aja, hampir itu mulai mereka belum pernah ikut di full gospel, bahkan belum kenal Tuhan, mulai ikut 2 tahun dia cuma dengerin, tapi akhirnya sekarang dia mulai bertumbuh gitu loh, bisa ngasih renungan, dan ternyata pengalaman imannya luar biasa yang bisa disampaikan sama teman lain gitu Pak Hartono. Jadi perlu ditelepon secara privat, secara japri, pribadi ditelepon. Jangan cuma di WA saja seperti itu. Terima kasih. Ya. Jadi saya lengkapi lagi ya Pak Nyoto. Jadi kalau saya juga anggota member Bukit Gading ya.
Jadi untuk para teman-teman kita yang belum terbiasa Zoom, ya kita harus kontak dia seperti kata Bapak Alex, kita telepon, kemudian tanya kesulitannya apa, kemudian nanti kita bimbing, ya. Jadi seperti Pak Sastra ini waktu dulu juga dia sama sekali nggak mau ikut Zoom karena katanya gaptek. Saya berapa kali saya ajarin dia, ya. Kemudian juga Pak Wiwi juga boleh sport, tadinya nggak mau. Ya, kemudian kita ajarin, ya kita bimbing, yuk ya dia punya laptop atau dia punya HP, kita bimbing lewat kita telepon langsung, ya dibilang nanti ada di sebelah kiri ini ya, kamu buka ini ya. Dan ini memang perlu kesabaran karena para senior ini kadang-kadang juga nggak tahu tombolnya di mana segala macam ya, jadi kita ajarin. Nah, seperti ini Pak Sastra ini udah pintar kasih tanda jempol. Itu saya ajarin ke dia tuh, ya. Nah, dan memang itu mesti aktif ya. Kita telepon, kata Pak Alex telepon, kemudian kita ajarin ya. Seperti di Sunter itu Pak Anton, siapa tuh yang orang usia lanjut itu juga. Itu Pak siapa yang kontraktor juga? John Hendarmin. Ya, John Hendarmin itu juga sama sekali dia menolak, alasannya wah dia gaptek. Umurnya 77 ya. Iya, akhirnya diajarin teman-teman sama Pak Ferry, John Thompson, ajarin, datang ke rumahnya, diajarin. Akhirnya sekarang rajin ikut Zoom tuh. Jadi Pak, warungnya tinggalin Pak sebentar. Bapak kan sudah kenal lama sama saya suka ninggalin warung. Bapak suka nggak tega, saya lihat. Pelayanan itu cuma satu, tega. Ya, kalau kita menyerahkan nyawa, dapat nyawa. Kalau kita terus pertahankan nyawa, wah, ini Bapak mau lagi berkati omsetnya 5 kali, Tuhan sebenarnya mau kasihnya 100 kali gitu. Amin. Tega Pak Presiden, Pak Thomas juga tolong tega. Kalau Anda nggak tega, Pak Robertnya udah capek tuh sama Pak Thomas 10 kali. Makasih. Tapi jadi ini pengalaman kesaksian teman-teman kita nih yang tadinya mereka alasannya gaptek lah segala macam. Begitu kita mau pendekatan dan kita telepon, kita ajarin, dan mereka sekarang jadi suka ikuti acara Zoom. Ya, termasuk ini saya bilang selalu, contoh saya ini Pak Sastra. Dia kalau apa-apa dia minta ngajarin ke saya. Yang penting mau belajar. Ya sekarang dia luar biasa ya. Dia udah bisa bagaimana cara sharing screen, itu saya ajarin. Jadi teman-teman semua itu jangan sungkan Pak Hartono, nanti mungkin Pak Hartono nanti saya bisa bantu Pak Hartono, kan saya juga anggota member Bukit Gading ya. Teman-teman supaya digerakkan di telepon, kalau alasannya itu nanti saya ajarin lah ya. Saya siap. Mungkin baik Pak. Nah, satu lagi Pak. Satu lagi saya mau share ini. Ya. Iya, ini ya. Ini ada istri-istri yang suka melarang suaminya, ngapain ikut katanya, ngapain itu kerjaan yang lain aja katanya, bukan ini. Tapi saya bilang tapi istrinya itu diajak juga ke LOF ya. Istri saya yang itu ini ajak dia, dan dia supaya ngajak suaminya ini takut sama istrinya. Luar biasa ini, suami takut istri. DKI dibawa ke tiap istri katanya orang bilang. Jadi kalau istrinya bilang nggak usah ikut, dia nggak ikut. Waduh, saya udah tahu ya siapa yang suami itu yang anggota gospel takut sama istrinya. Ini luar biasa ini. Jadi saya ajak Bapak kemarin saya ajak yuk kita ikut boulevard, ikut full gospel. Ada yang diem aja, ada yang saya nggak bisa katanya. Saya tahu ini istrinya yang larang ini, pasti karena selalu dikendalikan oleh istrinya. Coba gimana tuh? Ini pengalaman saya ini, udah sering banget. Ya, Pak Dani tahu tuh. Lihat aja beberapa orang ikut. Itu yang saya push supaya ikut masuk. Tapi ada lagi yang banyak itu juga nggak bisa karena istrinya melarang. Silakan Pak Alex kalau mau jawab. Ya, jadi ini teman-teman, satu hal yang mau saya ingatkan, karena ini juga untuk refleksi saya pribadi, teman-teman. Bagaimana kita ini di chapter ini, apalagi kalau seperti kita banyak orang-orang yang sudah senior. Tempat kita di chapter ini sharing iman seperti ini,
sebetulnya untuk menjaga iman kita. Waktu kita tidak ada yang tahu, waktu teman kita tidak ada yang tahu. Kenapa saya mau untuk menjaga iman kita terus terjaga, tetap setia. Sehingga pada waktunya, pada waktu hari baiknya datang, itu iman setiap kita tetap terjaga. Ini penting banget. Ini yang mau saya sampaikan di situ. Sehingga jangan biarkan kalau ada teman kita yang meninggalkan pertemuan kita ini. Tapi kita dalam hati kita ini, kerinduannya itu bukan karena biar saya ramai. Tapi kita ingin teman kita ini tetap ada, agar dia ini imannya terus terjaga, terus tumbuh. Begitu. Karena banyak orang yang begitu dia tidak ada di chapter, imannya mulai bahkan turun, bahkan tawar, bahkan kecewa. Bayangkan teman-teman, kalau pada waktu itu kemudian hari baiknya datang, bukan menjadi hari baik, menjadi hari yang buruk. Maksud saya di situ. Jadi pada waktu kita itu memanggil member kita, iman kita, pikiran kita, hati kita bukan karena kita itu mendominasi mereka, memerintah mereka. Tapi sebenarnya Islam itu karena kita ingin mereka itu, kita mementingkan mereka untuk mereka itu bertumbuh. Maksud saya seperti ini. Saya percaya pada waktu kita dengan hati benar Islam itu, kita menelpon mereka, itu adalah kuasa Allah yang mengikuti percakapan. Ada wibawa Allah, ada kasih Tuhan bicara pada mereka. Sehingga yang mengundang sebetulnya bukan kita, tapi yang mengundang itu Tuhan sendiri. Maksud saya seperti ini. Nah, adakah yang pemukul tadi yang seperti istrinya kurang mengizinkan juga terjadi banyak di Surabaya. Senjatanya cuma satu, doa, tidak ada yang lain. Amin. Doa dengan basic disbanner of Islam. Ini jangan dilupakan. Ini banner yang sangat dahsyat, terus kita hidup gitu. Sehingga kita akan melakukan sesuatunya itu, kita akan melakukannya dengan sukacita gitu. Dengan sukacita. Nggak ada rasa marah, nggak ada rasa apa. Tadi saya ceritakan ya, saya sharing tadi mengenai member saya itu yang dalam masalah keluarga itu. Itu saya tuh berkali-kali ditelepon sama istrinya. Kalau dia nelfon nama istrinya keluar di handphone saya. Waduh, karena saya selalu dimarahi gitu teman-teman. Aku nggak tahu. Ini yang terbaik saya sudah telepon sama, sudah tanya sama Tuhan berdoa. Yang paling terbaik adalah kami harus berusaha. Pak Alek dengan itu betul. Bahaya. Tetapi berjalannya waktu, suatu saat mulai membaik, lalu dia baru ngomong, Alek, terima kasih keluarga kami sudah pulih. Nah itu loh saudara. Kita tidak ada yang bisa melakukan, yang lakukan Tuhan. Amin. Bukan kita. Tapi tadi yang kita sampaikan, His banner over us, love, ini mesti benar-benar dalam kehidupan para member. Bukan cuma sekedar slogan. Tapi karena ini sebetulnya yang saya sampaikan ini salah satu bagaimana kita itu relasi kita dengan Tuhan. Sehingga ada hal ini, His banner over us Islam menjadi dasar pelayanan. Kalau kita dengan dasar kita yang hati, kita nggak ada yang namanya sakit hati. Kalau ada yang namanya nggak pas, mereka mencela kita, ya kita maklumi saja. Saya ngomong sama teman-teman di Surabaya selalu gini. Satu yang saya belajar dulu, yang dulu saya tidak pernah belajar. Belajar memaklumi orang lain. Nah, itu. Sehingga apapun mereka Amin. kita memaklumi. Iya. Nah, terima kasih. Oke, luar biasa nih Pak Robert. Tidak terasa waktu Ya, mau jam 11 ya. Waktu sudah terlalu ini. Ya, waktu mau Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, silakan Robert.
Baik, saudara, kita segera akhiri pertemuan kita pagi ini. Kami minta Pak Anton Widardo akan menutup di dalam doa. Kami persilakan Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi dan menjelang siang ini. Kami sudah berbincang-bincang Tuhan mengenai kegiatan FGB dan kami percaya untuk Pak Alex yang sudah dikirim bukan kebetulan, yang sudah memberikan dengan jelas aktivitas chapter, officer, dan para pengurus, khususnya Presiden Chapter. Kami tahu Tuhan pada siang hari ini bahwa Bukit Gading maupun broker Gading Chapter akan bangkit dan mereka Tuhan sudah mengerti Tuhan Yesus bahwa yang kami kerjakan untuk Engkau Tuhan Yesus, bukan untuk pimpinan secara organisasi, biar hati mereka dan pikiran mereka boleh tertuju kepada Engkau, diberikan saat teduh yang baik. Terima kasih untuk Pak Alex yang dipakai lebih luar biasa lagi, bukan hanya sebagai MVP Tuhan, dia sudah sungguh-sungguh memberikan berkat buat kami dan keluarganya, anak-anaknya diberkati, mungkin yang sudah ada mantu cucu juga diberkati Tuhan Yesus. Pak Alex, supaya kesehatan yang prima dan hikmat yang turun daripada Engkau Tuhan Yesus memenuhi kehidupan Pak Alex dan semua yang ada di Jatim Tuhan, karena kami rindu semua seluruh Indonesia ini boleh bangkit, chapter-chapter boleh digerakkan oleh Roh Kudus dengan api-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Dhani, Pak Robert, semua Pak Kelvin yang sebagai RVP, juga Kau berikan kesabaran, Kau berikan waktu yang baik antara bisnis, pelayanan maupun keluarga. Kami semua dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak sebutkan satu persatu. Terima kasih. Haleluya. Amin.